Ya, jadi halaman web ya atau aplikasi web, halamannya itu banyak yang disebut dengan page ya. Nah, yang disebut dengan page seperti ini ya. Jadi sebuah aplikasi web dari satu halaman bisa pindah ke halaman lain, pindah lagi gitu. Pindah lagi ke halaman lain gitu. Sehingga kalau Anda nanti membuat sebuah aplikasi web itu akan terdiri banyak halaman, terdiri banyak halaman yang disebut dengan web page ya, web page. Yang disebut dengan halaman web, disebut halaman web. Nah, tetapi nanti dari semua halaman web itu ada satu halaman atau satu tampilan gitu ya. Halaman ini nanti bisa berarti tampilan yang menjadi awal dari semua halaman. Nah, seperti ini nih contohnya ini home. Ini home-nya atau disebut juga home page. Jadi kalau Anda membuat aplikasi web, aplikasinya ada 6 halaman. Dari semua halaman itu pasti ada yang disebut dengan home page ya, halaman rumahnya atau halaman awalnya. Atau ya yang cara yang lebih mudah lagi, halaman yang pertama kali kalau web itu kita buka, pertama kali muncul, itulah yang disebut dengan home page. Yang disebut dengan home page. Home page. Di mana dari home page ini kita bisa berpindah dari satu page ke page lain. Sehingga disebutlah ini halaman-halaman web. Ya. Jadi seorang programmer dia harus mengenali, ya, harus mengenali bahwa aplikasi web itu punya banyak halaman di mana sebuah aplikasi akan beralih dari satu halaman ke halaman lain, berpindah gitu ya. Walaupun misalkan sama-sama web unsada, tapi nanti kita klik kan tukar halamannya gitu, atau sama-sama Facebook. Kalau kita klik dia bertukar ke halaman web lain. Nah, itulah yang mau kita bahas, yang mau Anda cobakan ya. Nanti bisa cobakan langsung di modul yang saya beri tentang bagaimana caranya berpindah ya, skripnya ya. Skripnya itu berarti programnya apa untuk pindah. Ya, pindah itu kan kalau bahasa Inggris go to ya, tapi perintahnya nggak go to. Apa gitu pindah dari sini ke sini. Gimana nanti skripnya ya atau programnya. Itu yang akan Anda cobakan ya. Nah, caranya itu ada beberapa ya, cara pindah itu. Jadi nggak satu cara. Ada beberapa cara pindah dari satu halaman web ke halaman web lain. Jadi misalkan Anda sudah buat satu halaman web, Anda buat lagi halaman web lain ya dengan file yang berbeda gitu. Nah, gimana caranya nanti dari halaman ini Anda bisa melompat ke halaman lain itu? Nah, caranya ada beberapa ya. Yang pertama pakai link. Ini Anda udah belajar di HTML, pakai A ya, ancor ya, A itu. Pakai A, nanti setelah A ini ada atribut namanya href. Href ya. Ini atributnya. Nah, kemudian ini sama dengan. Nah, di sini kita tentukan halaman web yang tempat melompatnya. Nah, nanti di sini kan biasa kalau HTML kan kalau ada A, ada slash ditutup dengan A ya. Ini tag pembuka, cuma ini ada atributnya, ini tag penutup. Nanti di sini tulisan untuk linknya. Ini contohnya cara yang pertama ya, dengan hyperlink ya, dengan links. Dan ini Anda sudah tahu lah ya, sudah belajar di mata kuliah apa pemrograman berbasis web ya. Nah, yang kedua bisa pakai button ya. Pakai button ini berbasis HTML juga ya, HTML perintahnya button, kemudian atributnya on click. Nanti di sini ini ada JavaScript-nya ya. Ini on click ini event dari gabungan lah gitu ya dengan JavaScript bisa dipanggil. Nah, nanti bisa melompat juga ke halaman web lain. Button on click ya. Atau pakai form action. Nah, Anda kan udah belajar form ya. Kemarin juga ada formnya. Nah, dari form itu, dari satu form, kita bisa melompat ke halaman lain. Nah, ini nanti kita kasih di dalam actionnya kan, mau melompat kemana dia. Di sinilah kita tentukan file tempat melompatnya. Nah, ini yang tiga ini semuanya HTML. Tapi dengan PHP, kita juga bisa melompat ke halaman web lain ya, pakai PHP. Yang disebut dengan redirect ya. Nah, redirect itu skripnya ini header location.
Atau pakai PHP include yang sudah pernah Anda coba ya. Cuma ini filenya menyatu, ya tidak berganti ke halaman lain gitu ya, tidak berganti ke halaman lain. Oke, jadi ada beberapa cara. Nah di cara inilah nanti di modulnya, di modul Anda hari ini praktikum. Nah, ini dia modulnya modul 4. Ini udah ada. Jadi ini ada berapa cara, ini caranya. Nah, untuk mencobakan yang ini contoh mencobakan nanti melompat pakai URL ya, pakai A href ya. Kemudian nanti di sini juga ada contoh kalau melompatnya pakai button. Kalau pakai button yang mana ya? Ini link. Nah, ini pakai button. Jadi nanti melompatnya pakai button. Perintahnya button on click. Nah, ini JavaScript ya, dokumen titik location halaman 2 PHP. Jadi melompat nanti ke halaman 2 PHP. Program yang kedua nanti yang melompat ya. Kemudian bisa pakai form ya, form action. Form action. Jadi nanti form action halaman 2 PHP. Nah, ini. Jadi tempat file lompatannya kita letakkan di dalam action. Kalau ini kan kita letakkan di dalam dokumen location. Kalau yang ini kita letakkan di dalam href ya, dalam href. Nah, ada juga yang pakai mail to. Nah, kalau mail to ini kita melompat bukan ke web tapi ke aplikasi yang ada emailnya. Ya. Jadi kalau mail to Herianto FT Unsada ICID, maka nanti kalau diklik ini pakai A juga ya, A-nya A href juga, cuma di sini ada mail to. Nanti dia otomatis akan membukakan aplikasi email kita untuk mengirim ke alamat email ini. Melompat juga ya, melompat dari halaman itu. Gitu. Nah, gitu. Nah, ini nanti bisa Anda cobakan ini. Cobakan gimana hasilnya gitu. Contoh beberapa cara melompat. Berarti ini ada berapa contoh nih? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini semuanya HTML. Nah, semuanya HTML ya. Nah, href sendiri nanti ada yang linknya langsung ya. Misalkan ini ya, ini saya buat contohnya melompat ke web informatika. Nah, ini namanya ini absolut, langsung ke sini. Tapi ya, kita bisa juga melompat pakai alamat relatif. Ini nggak ada HTTP-nya ini. Nggak pakai HTTP dia, nggak ada URL-nya nggak lengkap. Berarti itu artinya melompat ke dalam server itu sendiri di file yang ada di server itu sendiri. Kemudian ya itu ini ada bisa pakai form nanti ya. Form action ya. Kalau button on click gitu nanti. Nah, ini halaman 2 nanti isinya begini aja ya. Nah, ini contoh melompat pakai PHP. Jadi bisa pakai HTML, bisa pakai PHP. Kalau pakai PHP, script kita itu harus dimulai dari tanda tanya PHP dan ditutup PHP. Contohnya ini header location ya. Jadi kalau header location HTTP informatika unsada ICID. Nah, ini nanti akan langsung melompat. Jadi kalau header melompatnya nggak perlu diklik. Kalau yang ini melompatnya harus diklik semua. Kalau ini harus diklik. Kalau ini nggak perlu diklik yang pakai PHP ini. Begitu file halaman 3 dibuka, langsung melompat ke sini. Nanti Anda cobakan ya, ini langsung melompat. Atau bisa juga melompatnya pakai alamat relatif ya kayak tadi ya, pakai nama file aja, itu boleh. Tapi nggak perlu diklik. Jadi ada yang melompat harus kita klik dulu baru melompat ke halaman lain. Ada yang dia langsung aja ya, langsung pakai header ya, header location tadi. Gitu. Oke, itu nanti Anda cobakan ini yang cara-cara melompat ya, karena nanti kenapa ini penting? Karena nanti setelah kita login, itu kan melompat ya mau melompat ke web mana gitu kan. Kalau berhasil dia ke sini, kalau nggak berhasil dia melompat ke halaman web lain. Nah, nanti Anda harus paham ini dari percobaan yang ini gimana cara melompat dari satu halaman web ke halaman web lain. Oke. Kemudian nanti akibat melompat. Nah, ini satu halaman, katakanlah namanya halaman page 1. Ini halaman lain namanya page 2. Nah, di halaman page 1 ini pakai PHP. Kalau pakai PHP kan ada variabel ya. Katakanlah nama variabelnya X. Kalau cuma HTML kan nggak ada variabel ya. Berarti ini dianggap page ini dibuat pakai PHP. Nah, pakai PHP ada variabelnya namanya X.
Kalau dari page 1 melompat ke page 2, apakah variabel X ini masih dikenal atau tidak? Masih dikenal atau tidak di page 2 nanti? Kalau saya echo X, dikenal nggak sama page 2 ini? Nilai dari variabel X ini. Nah, masalah apakah sebuah nilai variabel dikenal atau tidak di satu tempat setelah dia pindah ke tempat lain, itu namanya di pemrograman namanya masalah scope, ya, masalah scope nilai variabel. Nah, scope nilai variabel. Nah, bagaimana scope nilai variabel di PHP? Nah, itu dicobakan. Ada ininya ya. Ini dicobakan di percobaan ini. Jadi percobaan yang B mengatasi masalah scope nilai. Misalkan ini nilainya nama variabelnya A. Nah, kemudian pindah ke B. Apakah nilai A itu masih dikenal nggak di B? Yang B isinya misalkan file ini. Nah, masih dikenal nggak? Nah, nanti ini silakan Anda cobakan untuk melihat jawabannya. Nah, kemudian nanti PHP ada menggunakan deklarasi namanya variabel global. Jadi sebenarnya nggak hanya PHP ya, semua bahasa pemrograman itu ada variabel global, ada lokalnya. Kalau variabel global berarti variabel itu dikenal di semua tempat. Kalau variabel lokal dia hanya dikenal di lokal itu aja. Kalau file di file itu aja. Kalau function di function itu aja gitu. Nah, itu namanya variabel lokal. Nah, di PHP variabel lokal itu variabel yang kita pakai di luar. Sebelum ini kan ini function ya. Kalau ini kan di dalam function. Nah, variabel yang kita definisikan di luar function itu disebut variabel global. Tapi kalau di dalam function ini seperti ada function namanya fungsiku. Misalkan ini variabel B, maka variabel B ini disebut variabel lokal. Nah, dari sini ada satu rule, ada satu prinsip bahwa variabel lokal hanya dikenal di lokal itu saja. Variabel global dikenal di semua tempat. Itu ya. Dan rule ini di semua bahasa pemrograman. Ada belajar bahasa C, bahasa Java, bahasa Python. Jadi variabel global itu dikenal di semua tempat. Kalau variabel lokal dikenal di dalam fungsi itu saja. Nah, ini contohnya fungsinya. Nanti Anda cobakan nanti bagaimana variabel itu dikenal dengan tidak dikenal. Nah, kalau sebuah variabel tidak dikenal saat kita melompat ke file lain ya atau ke page lain. Kalau variabelnya tidak dikenal, bagaimana caranya supaya dikenal? Gimana caranya supaya dikenal? Karena kan dia satu aplikasi. Di dalam satu aplikasi semestinya kan semua variabel itu dikenal. Nah, kalau dia nggak dikenal gimana caranya? Nah, misalkan variabel lokal. Itu kan kalau di global atau di fungsi lain dia tidak dikenal. Gimana caranya agar dia dikenal? Nah, ini caranya begini, dikasih namanya global. Nah, kalau global A, maka variabel yang di dalam fungsi ini dia sifatnya jadi kayak variabel global sehingga dia dikenal di fungsi-fungsi lain. Nah, ini caranya kalau di dalam function. Di dalam function. Ini juga ya bisa dengan cara menggunakan ini ya, menggunakan variabel statement global gini ya, global. Oke, itu kalau di dalam function ya. Atau ada lagi nanti namanya variabelnya skopnya statik. Nah, ada variabel, jadi ada variabel global, ada variabel lokal, ada variabel yang skopnya statik. Ya, statik itu dia dikenal di lokal. Tapi setelah kita keluar, masuk lagi ke lokal, nilai variabelnya nggak hilang. Nah, itu namanya variabelnya statik nanti. Bagaimana variabel statik itu ada di PHP ya, di PHP. Ini kan kita lagi di PHP ya. Nah, ini mengirim nilai variabel dari satu halaman ke halaman lain. Nanti gimana itu? Kalau pakai URL ya. Nah, nah ini kalau pakai include dia dikenal ya. Kalau di include semua variabel itu kalau kita include-kan ke file, file itu seolah-olah dia sama dengan file yang memanggilnya. Jadi include itu sebenarnya kita kayak menyatukan coding aja ya. Jadi dia bukan file yang terpisah. Beda kalau nanti pakai ancor ini, nah, pakai ahref. Gimana caranya kalau di sini ada sebuah nilai variabel, kita mau kirim ke tempat kita melompatkannya. Nah, misalkan ini coba 1. Kita mau variabel A ini dikenal di coba 2. Kan ini melompat ke coba 2. Nah, gimana caranya? Nah, kalau pakai ancor, cara ngirimnya di sini. Nah, ini pakai tanda tanya ya. Tanda tanya nilai. Maka nanti nilai ini bisa diambil di file coba 2 PHP ini. Itu namanya itu dengan diambil dengan cara get ya, menggunakan get atau
mengirim nilai variabel lewat URL. Ini kan URL, lewat URL. Itu kalau pakai Ahref ya, kalau pakai Ahref. Nah, nanti bisa juga pakai session. Ini banyak digunakan di kalau kita login ya. Nanti login itu pakai session supaya nilainya dikenal ya. Supaya nilai di tempat proses login itu dilakukan, nilai itu dikenal di tempat dia melompat. Ya kan harus dikenal. Misalkan dia mau kenal namanya, ya, nama usernya atau levelnya gitu nanti kalau di dalam itu. Maka strateginya kalau di PHP banyak pakai session namanya. Session ya. Misalnya ini session nilai. Maka kalau diisi nilainya 15, maka nanti kalau kita panggil di session di program lain nanti session variabel ini tetap dikenal. Nilai 15 ini tetap dikenal di dalam session. Nah, bisa juga pakai cookies. Nah, jadi pakai cookies, nilai-nilai yang ada di dalam di dalam komputer kita bisa dikenal oleh cookies. Bahkan cookies itu dia bisa mengambil nilai yang tersimpan di dalam case. Ya, jadi cookies itu disimpan di dalam case-nya komputer kita. Nah, kemudian nanti bisa diambil lagi oleh cookies. Nah, gitu caranya. Jadi cookies itu variabelnya disimpan dulu di hard disk, nanti oleh cookies pemanggil nanti diambil. Nah, sehingga dia seolah-olah seperti variabel global. Nah, gitu. Itulah pembahasan yang ini ya, ini bahan praktikum hari ini. Ini Anda cobakan semua, kemudian nanti Anda jawab. Ini ada pertanyaan tugasnya dari percobaan yang Anda lakukan. Oke, itu praktikum Anda hari ini.